Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah kuliah zuhur, saudara-saudara semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa dan semua amal saleh yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, saya diminta berbicara mengenai puasa dan kasih sayang. Ya, puasa itu memang dekat ya sekali dengan kasih sayang. Salah satu fungsinya adalah menumbuhkan kasih sayang, cinta kasih dan kepedulian kepada sesama. Dan kasih sayang itulah sebenarnya yang akan menghalangi kita ya, dari ancaman api neraka kelak di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis sahih pernah menyatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kata Nabi, cegah api neraka itu walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Nah, Bapak-bapak tahu kan biji kurma itu besar apa kecil? Kecil sekali. Kata Nabi, tangkal api neraka itu meskipun hanya separuh dari biji kurma. Maksudnya apa? Jangan tidak peduli. Jangan tidak memiliki belas kasihan kepada sesama manusia dan terutama di bulan suci Ramadan itu. Tentu bapak-bapak kalau mampu jangan satu biji kurma ya, tapi 1 kilo, kalau perlu 1 kintal. Kira-kira begitu. Nah, tentang kasih sayang ini penting ya. Kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang itu merupakan karakter dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang Islam dari kelompok Mu'tazilah memandang sifat-sifat Tuhan termasuk kasih sayangnya itu bukan sifat, tapi dipandangnya sebagai zat. Jadi maksudnya kasih sayang itu ya jati diri dari Gusti Allah, sehingga menunjukkan karakter kasih sayang yang lebih kuat, kira-kira begitu. Itu Allah ya. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga Nabi dan Rasul yang pengasih dan penyayang. Bapak bisa baca di surat At-Taubah di ujung akhir ya. Nabi Muhammad disebut memiliki sifat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad itu raufun rahim. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama tafsir sepakat bahwa kata rauf, kata rahim dalam surat At-Taubah itu menunjuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah Rasul yang juga pengasih dan penyayang seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir menyebut Sammahullah bi ismaihi. Kata Ibnu Katsir, Gusti Allah berkenan memberi nama kepada Nabi Muhammad itu dengan 2 namanya, yaitu Rauf dan kita tahu Rauf itu kan Asmaul Husna itu, nama dari Allah. Tapi nama itu juga diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi juga Rasul yang pengasih dan penyayang. Nah, kita orang yang beriman pada Allah dan Rasul, nah ini makna pentingnya, disuruh ya meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu dengan banyak berbuat baik kepada
sesama manusia. Kira-kira maknanya seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman, terutama di bulan suci Ramadan itu diminta supaya juga punya sifat kasih dan sayang kepada sesama manusia. Bapak-bapak dan kaum muslimin, selanjutnya apa bedanya ra'fah dan rahmah itu ya? Itu ra'ufun rahim kan itu. Kalau kata bendanya, kata dasarnya ra'fah, orangnya ra'uf. Kata dasarnya rahmah, itu rahmah, orangnya rahim. Apa itu bedanya ra'fah dan rahmah? Dalam bahasa Al-Quran, ra'fah itu diartikan riqqatul qalb, rasa belas kasihan, rasa iba kalau melihat orang lain dalam kesusahan. Itu namanya ra'fah. Tapi kalau rahim itu dia lebih tinggi. Rasa belas kasihan, rasa iba kalau melihat orang lain susah diikuti oleh bantuan, uluran tangan, moral maupun material. Itu rahim. Sehingga ulama mengatakan ra'fah itu mana? Oh ya, baik. Jadi ra'fah itu pendahuluan dari rahmah. Tidak mungkin orang punya sifat rahmah kalau dia tidak punya ra'fah. Ra'fah itu sensibilitas. Jadi kalau ada orang susah, dia sedih dan dia punya belas kasihan. Nah, rahmah itu ada kelanjutannya. Bukan hanya ikut sedih, bukan hanya kasihan, tapi juga kemudian membantu, memberikan uluran tangan, moral maupun material. Kalau dalam bahasa modern, ra'fah itu diartikan empati. Kalau rahmah itu simpati. Empati itu kan dikatakan kemampuan kita menjadi orang lain yang susah tadi. Katanya putting yourself in another shoes. Jadi menempatkan diri kita di sepatu orang lain. Jadi misalnya kalau ada teman kita yang kena COVID itu, kita membayangkan wah, kalau itu kita ya, kayak apa susahnya, harus diisolasi 2 minggu, tidak bekerja, nggak bisa ketemu orang lain, dan kalau meninggal ya langsung dimakamkan sendiri, tidak ketemu siapa-siapa. Luar biasa betapa susah, betapa sedih. Nah, membayangkan kita seperti orang itu namanya empati. Menempatkan diri kita seperti orang lain yang sedang kesusahan. Kalau simpati, itu bukan hanya mampu membayangkan ya seperti orang lain, tapi kemudian juga memberikan bantuan. Kemudian ngirim makanannya karena dia nggak bisa belajar, ngasih sangu dan seterusnya. Itu namanya simpati. Jadi katanya empati itu biasanya selalu diikuti dengan simpati. Nah, ibadah puasa itu saya sebut puasa dan kasih sayang, usaha menumbuhkan rasa empati dan simpati untuk kesejahteraan umat. Begitu. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran melanjutkan rahmat Allah tadi, itu dikatakan luas sekali. Rahmat Allah itu luas sekali, seluas langit dan bumi. Nah, nanti dibaca di Al-A'raf 156. Dikatakan warahmati wasi'at kulli syai'. Kata Allah, rahmatku melingkupi segala yang ada di muka bumi ini. Nah, makanya Syekh Muhammad Shaltun, Syekhul Azhar ketika itu menafsirkan ayat tadi itu, rahmatku, kata Allah, melingkupi segala sesuatu. Maka kata Shaltun, semua anugerah, semua kenikmatan yang kita miliki sesungguhnya wujud dari kasih sayang Allah. Kita lahir ke dunia, ya, pernah lahir ke dunia itu rahmat. Ya. Pernah hidup, itu rahmat.
punya istri, punya anak-anak yang soleh dan solihah, punya pekerjaan bagus, punya jabatan, punya rumah, punya mobil. Nah, itu semua merupakan wujud dari rahmat Allah itu. Jadi rahmat Allah sungguh begitu luas sehingga ada yang bertanya, apa bedanya rahmat Allah dengan nikmat Allah? Yaitu, nah ini menurut banyak pakar itu bedanya tipis-tipis saja, bahkan overlapping. Overlap itu artinya ya di dalam rahmat itu ada nikmat, di dalam nikmat itu ada rahmat kan begitu. Nah, katanya beda yang mendasar itu hanya satu saja. Rahmat Allah, rahmat itu atau yang namanya kasih sayang itu tidak dijadikan alat oleh Allah untuk menguji manusia. Itu rahmat. Jadi tidak ada orang disiksa karena rahmat Allah. Tapi kalau nikmat itu dijadikan alat untuk menguji manusia. Maka banyak orang diadab karena nikmat. Ya, seperti di Quran kan dikatakan di mana itu di surat Ibrahim itu. Kita semua sudah tahu, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau bersyukur ditambahi nikmatnya. Tapi kalau kufur nikmat itu diadab oleh Allah. Jadi nikmat itu dijadikan alat untuk menguji keimanan manusia. Ada orang karena bersyukur nikmatnya ditambah, tapi karena tidak bersyukur dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan banyak orang karena nikmat itu jadi lupa. Waktu miskin rajin ke masjid, rajin baik dengan Tuhan, tapi setelah kaya raya dan menjadi penguasa, pengusaha dan seterusnya, dia lupa sama temannya. Itu bisa diadab semua. Nah itu beda rahmat sama nikmat. Jadi rahmat Allah itu jauh lebih tinggi. Nah bulan puasa ini bulan turunnya rahmat. Kalau kita bisa meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu ke dalam diri kita ya, dengan peduli, dengan pengasih, suka memberi dan seterusnya kepada orang lain, saudara-saudara kita terutama yang tidak. Selanjutnya, karena waktunya sangat singkat. Kepada siapa rahmat Allah itu diberikan? Ini yang penting. Menurut Al-A'raf 156, seperti yang tadi saya sudah hantar itu, rahmat Allah itu diberikan pada 3 orang. Allah katakan, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yuqinun. Nah, ini. Katanya rahmat Allah, rahmat aku kata Allah yang luas itu aku wajibkan. Itu kata-kata katabah itu. Katabah itu manasnya tulis ya. Tapi dalam bahasa Quran katabah itu bisa artinya faradha, mewajibkan. Misalnya kalau sholat itu disebut kitabam mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Jadi katabah itu maknanya faradha. Fardu itu wajib. Jadi Allah mewajibkan pada dirinya sendiri untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah yang penting itu kepada 3 orang. Yang pertama, alladzina yattaqun. Itu kepada orang yang takwa. Orang takwa itu kan orang yang berpuasa itu kan. Kan ujung puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, itu kelompok orang pertama yang ditargetkan yang akan mendapat rahmat Allah, orang takwa. Menurut saya memang pantas ya, rahmat Allah itu diberikan pada orang takwa. Karena orang takwa itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat soleh. Kalau menurut definisi para ulama sejak dulu ya sampai sekarang sesungguhnya takwa itu didefinisikan sangat singkat.
imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu takwa, dan itu predikat tertinggi di dalam agama yang ingin dihasilkan melalui ibadah puasa. Jadi sesungguhnya ya, rahmat Allah itu pertama disediakan pada orang yang takwa, orang-orang yang berpuasa, bapak-bapak dan ibu semua, yang dengan puasa itu memproses diri menjadi orang takwa. Itu di dalam pengertian tradisional begitu. Tapi dalam pengertian modern, takwa itu katanya wujud formalnya itu ya orang yang berilmu gitu, orang yang berprestasi, tapi dia mulia gitu, melakukan perintah-perintah Allah, patuh melakukan suruhan dan patuh menjauhi larangan, dan dia tidak melakukan dosa-dosa atau hal-hal yang dilarang. Nah, itu kelompok yang pertama yang dijanjikan Allah akan diberikan rahmat. Al-A'raf 105. Yang kedua itu disebut wa yu'tuna zakat. Rahmat Allah diberikan pada orang yang membayar zakat, mengeluarkan zakat. Ya, maksudnya orang yang dermawan. Dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah. Ya, mungkin sekarang banyak memberi apa itu ya, Jumat berkah gitu ya. Ngasih makan sama jamaah 50 dus, 100 dus, atau memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Itu kelompok yang kedua. Jadi dimaksud wayu'tu dan zakat. Jadi orang takwa yang pertama, orang yang sesungguhnya berilmu, berprestasi dan soleh. Yang kedua, orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Dia bayar zakat, dia berinfak, dia bersedekah, dan sering ya memberi makan, apalagi kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang dari kalangan tidak mampu. Itu rahmat Allah. Dan yang ketiga, walladzina hum biayatina yuqinun. Rahmat Allah itu dijanjikan kepada orang yang yakin benar dengan ayat-ayat Allah. Nah, di Al-A'raf 156 itu dikatakan kata yuqinun, bukan yu'minu. Ya, menurut sebagian ulama, yakin itu lebih tinggi dari hanya iman. Ada orang imannya hanya setengah kan, tidak yakin. Nah, ini orang yang betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan kematian, yakin akan bertemu Allah, yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada, dan seterusnya. Orang yang memiliki keyakinan yang tinggi tentang adanya Allah, ya, tentang pahala yang dijanjikan dan seterusnya, itu orang yang ketiga yang dijanjikan akan mendapat rahmat dari Allah. Memang yakin itu penting sekali. Katanya di dalam ilmu pengembangan diri itu, yakin itu penting sekali. Orang yang yakin itu nggak bisa dikalahkan. Ya katanya meskipun orang sekampung mengatakan kamu bisa, kalau Anda tidak yakin, Anda nggak bisa melangkah, gemeteran. Sebaliknya kalau yakin, meskipun orang sekantor bilang kamu nggak bisa, Anda akan mengatakan tunggu dulu, saya coba dulu. Karena yakin itu. Jadi orang yang tidak yakin itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apalagi menolong orang lain. Langkahnya gemetar. Berbeda kalau orang yakin. Nah, katanya sesungguhnya bukan karena kita melihat sesuatu kita yakin.
Yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Karena kita yakin semua jadi kelihatan. Semua jadi terang benderang. Sehingga langkahnya mantap ke depan. Nah itu pentingnya belief. Pentingnya keyakinan. Dia bisa melangkah maju dengan mantap. Tidak bisa dilawan orang yang yakin. Nah, inilah kelompok orang yang ketiga yang yakin dengan kebenaran agama ya, secara sungguh-sungguh. Mereka inilah yang pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dari Allah, saya ingin menambahkan satu lagi. Kelompok orang yang mendapat rahmat itu adalah orang yang rajin bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang dan malam. Itu Ali Imran ayat 8 itu. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu selalu berdoa dan bermohon kepada Allah untuk mendapat petunjuk atau hidayah dan bermohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, jadi ada orang yang rajin berdoa kepada Allah, mohon supaya jangan disesatkan iman dan hati mereka setelah mereka mendapat petunjuk. Karena tidak ada kerugian paling besar ya, ketimbang kufur setelah iman. Makanya itu makna doanya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, ini penting sih. Wa hab lana, berikan kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Ada yang menarik dalam ayat ini. Ada redaksi dari sisimu. Wahab lana min ladunka rahmah. Kalau dalam struktur normal dalam bahasa Arab itu ya mestinya wahab lana rahmah gitu. Baru min ladunka, beri aku rahmat dari sisimu. Tapi di sini berilah kami dari sisimu rahmat. Ya, ulama besar dunia Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir besarnya itu dia menggarisbawahi kenapa ada kata-kata dari sisimu. Oh iya, karena rahmat Allah yang sangat besar, yang sangat penting itu tidak bisa diperoleh dari siapapun juga, kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rahmat di akhirat nanti, ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, ketika tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, maka rahmat Allah itu sungguh penting dan itu datang hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wahab lana min ladunka rahmah. Beri kami dari sisimu rahmat. Karena tidak ada rahmat kasih sayang yang diperlukan itu terutama kecuali rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau Tuhan yang betul-betul maha memberi, yang banyak memberi, termasuk memberikan rahmat. Bapak dan Ibu kaum muslimin Allah, kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan itu betul-betul meningkatkan rahmat, kasih sayang, rasa empati dan simpati kepada umat manusia, kepada masyarakat terutama orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita berhak untuk mendapat rahmat Allah yang tadi dijanjikan kepada 3 orang atau 4 orang itu. Orang takwa, orang yang dermawan, orang yang yakin dengan kasih sayang Allah, dan kita semua orang-orang beriman yang rajin memanjatkan doa kepada Allah pagi, siang, dan
Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua. Dan kalau diperlukan, kita lanjutkan dengan dialog ya. Beberapa orang, beberapa pertanyaan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada khilafan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah baik yang hadir virtual maupun yang hadir di Masjid BKM, ada kesempatan waktu 10 menit untuk sesi dialog tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan jika ada yang ingin bertanya bisa mengajukan diri, nanti akan dikirim mic. Silakan. Ya, monggo silakan. Ya. Ini Pak. Oke. Orang yang didapatkan dari Allah itu adalah tiga. Yang pertama adalah orang yang Takwa. bertakwa, orang yang takwa, kedua orang yang dermawan, dan yang ketiga adalah orang yang yakin. Yang yakin itu maksudnya beriman atau bukan gitu. Yang yakin itu maksudnya yakin iman atau yakin yang lain. Oh ya. Baik. Yang lain? Ada yang lain? Mungkin langsung dijawab dulu. Boleh. Ya, itu di Al-A'raf itu lengkapnya itu. Walladzina hum ayatina yuqinun. Dan orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu beriman tadi, tapi iman pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, ayat-ayat itu termasuk ajaran Islam kan? Bukti mengenai adanya Allah, dan bukti mengenai kuasa Allah, ya, yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah. Nah, itu yukinun. Kan banyak orang beriman tapi dia nggak yakin bahwa doanya dikabul, bahwa Allah menjanjikan doa itu diijabah misalnya. Tidak yakin bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, tidak seperti itu. Dia beriman pada tingkat yang tinggi yang disebut yakin tadi itu terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu banyak sekali kan. Ada ayat berbentuk firman, words of Allah. Ada ayat-ayat berbentuk ciptaannya kan begitu. Semua itu ya mengantar orang menemukan Allah. Kira-kira gitu. Nah, itu yang harus dalam teologi Islam itu kan alam itu dipandang sebagai ayat. Ayat itu katanya alam itu bersifat teleologis. Teleologis itu dia bekerja sesuai dengan tujuan penciptaan. Maka kalau orang melakukan penyelidikan terhadap alam, dia akan menemukan hukum-hukum Tuhan. Nah, hukum itu juga mutlak benar. Sama dengan hukum yang ada di ayat Quran, ayat qauliyah. Akan begitu. Jadi orang-orang beriman di Ali Imran itu dikatakan ya dia alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkarun bi khalqis samawati wal ardh. Jadi berzikir dan berpikir. Jadi yakin terhadap hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Quran maupun yang dalam bentuk hukum-hukum yang berlaku di alam semesta, alam fisik jagat raya maupun alam sosial, kira-kira yang oleh orang barat disebut nature law. Nah, sesungguhnya alam tidak punya hukum. Hukum alam itu hukumnya Gusti Allah yang diberlakukan pada alam, alam fisik maupun alam sosial. Itu yang dimaksud yukinun. Yukinuna bi ayatina. Ada lagi? Ada itu. Ada Mas Budi. Mas Budi Patrio. Menit lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
untuk simpati dan empati di bulan puasa ini, bagaimana juga simpati dan umat dari agama lain itu juga boleh diceritakan Islam dan bagaimana ketika simpati dan empati dari agama lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya empati dan simpati itu kalau yang dasar itu ada manusia, ya, kemanusiaan sekali. Jadi seperti Allah itu kan Rahman Rahim itu ya. Jadi sesungguhnya kasih sayang itu pada manusia ya, dalam kapasitasnya sebagai saudara sesama manusia. Jadi kita sebenarnya ini mohon maaf saya akan lebih bangga kalau kita bisa ngasih sama orang. Dulu bukan orang Islam. Kita justru sedih kalau kita itu jadi penerima. Yang nyantuni itu orang bukan Islam. Itu yang pernah dikeluhkan oleh Pak Mahathir Muhammad ya. Saya pernah ikut, pernah ada ulang tahun penghimpunan yatim gitu. Pak Mahathir zaman dulu itu. Yang Mahathir yang terkenal waktu Perdana Menteri zaman dulu, bukan yang sekarang udah sepuh. Waktu itu sudah nggak jadi Perdana Menteri. Dia bercerita, katanya saya itu waktu jadi Perdana Menteri itu selalu diundang oleh yayasan-yayasan bukan Islam, Hindu, Buddha gitu, memberi santunan pada anak yatim orang Islam. Dia bilang saya itu sedih, katanya. Dia bilang saya sedih. Saya pengen itu orang Islam yang ngasih orang-orang itu menunjukkan kata Nabi tangan di atas itu lebih mulia, lebih berharga. Saya pikir, saya renungkan itu betul. Jadi bukan tidak boleh kita memberi bantuan kemanusiaan pada orang lain. Bahkan itu sangat dianjurkan. Menunjukkan bahwa Islam peduli dan Islam itu kuat. Bukan jadi pengemis gitu. Ceritanya Pak, saya ingin itu. Kita itu yang ngasih orang-orang. Jadi kita yang kuat, bukan kita yang keleleran. Ya kondisi objektif sekarang mungkin masih begitu. Ya kita banyak minta gitu. Pernah juga itu ditulis oleh Yusuf Qaradawi soal ngemis minta. Jadi dia bilang orang Islam itu pada level dunia kaya. Apalagi saudara-saudara kita di Timur Tengah itu. Tapi kenapa sebagian orang Islam tidak beruntung, masih miskin, tidak bisa sekolah dan tidak sehat dan seterusnya, sehingga belum bisa mencapai Ali Imran 110 itu ya. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat terbaik. Menurut Qaradawi, karena sebagian dari kekayaan orang Islam di negeri-negeri Islam yang kaya tidak benar penggunaannya. Ya sebagian pelit tidak digunakan untuk apa namanya tadi empati dan simpati untuk kesejahteraan umat dan selanjutnya kepada kemanusiaan karena pelit. Yang kedua disalahgunakan kekayaan itu bukan diinvestasikan untuk kebaikan dan kemajuan umat. Sebagian kan untuk poya-poya saja, untuk hambur-hamburkan yang dilarang keras di dalam Al-Quran. Apa namanya itu? Ada boros, ada israf, ada mutraf, ada 3 ada dalam Al-Quran itu. Ya, ada boros itu temannya setan, ada israf itu melampaui. Ya, nah itu sebabnya kekayaan yang melimpah tidak bisa untuk mendukung kemajuan umat. Saya kira itu. Masih ada lagi atau sudah habis? Baik. Masih ada pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Panitia dari Pak Ajis. Ada yang bertanya dari Pak Ajis.
Terakhir. Ya, karena waktu juga udah jam 1 mungkin Ya. Ada pertanyaan enggak? Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Jelas nggak suara saya? Jelas nggak suaranya? Menunjukkan kasih sayang dan empati pada manusia. Puasa yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati pada manusia. Terima kasih. Ya. Ya langsung aja ya. Ya sebenarnya ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau kita lakukan dengan baik itu akan menunjukkan empati dan simpati. Banyak ulama yang mengatakan puasa itu pendidikan untuk melatih kita memiliki sifat-sifat ketuhanan. Misalnya kan kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim pada waktu tertentu. Itu kan sifat-sifat ketuhanan itu. Tidak makan, tidak minum, dan memberi makan, memberi minum. Allah itu kan Ar-Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki. Tadi disebut Tuhan itu Al-Wahhab, ya kan, yang memberi rahmat. Tuhan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau kita berpuasa dengan benar, itu kan menumbuhkan semacam sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Tidak makan, tidak minum, lalu peduli sama orang lain, pengasih dan penyayang. Dan best practice dari ibadah puasa kan sebenarnya menumbuhkan itu. Apa misalnya? Ya kita tidak makan, tidak minum, kita disuruh banyak memberi makan ya kepada orang yang berpuasa. Kita disuruh melaksanakan zakat. Di bulan puasa ini ada zakat fitrah. Dan ulama mengatakan zakat mal itu sangat bagus kalau ditunaikan di bulan puasa karena ada pelipatan pahalanya. Jadi itu semua kan sebenarnya secara tidak langsung menumbuhkan empati dan simpati. Kita sendiri tidak makan, tidak minum, kita disuruh memberi makan dan memberi minum, kita disuruh berzakat, kita disuruh bersedekah, dan seterusnya, dan seterusnya. Di samping nilai-nilai yang lain. Jadi ada makna penguatan empati dan simpati yang kuat di dalam ibadah puasa. Nah, kalau kita lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, makanya selalu digarisbawahi oleh Nabi. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Dasarnya harus iman tadi. Ihtisaban karena Allah. Bukan karena gak enak sama istri, sama anak, sama tetangga, sama lain. Itu merupakan pendidikan yang sangat baik, sangat tepat untuk menunjukkan kepedulian sosial. Saya kira gitu. Di samping sifat-sifat mulia yang lain, ya, kejujuran, ya, terutama itu karena kata Nabi, kalau orang puasa masih nggak berhenti bohong, bohong sama istrinya, bohong sama anaknya, bohong sama atasannya, Allah tidak butuh, dia tidak makan, tidak minum, dan seterusnya kan. Ya, jadi kalau kasih sayang saya kira tadi itu. Terima kasih. Sudah cukup? Pak Tukimin kehabisan waktu. Iya, karena waktu juga. Iya, sudah lewat waktu. Mungkin cukup sekian. Intinya dengan puasa ini semoga kita bisa menumbuhkan rasa empati dan simpati, baik terutama kepada sesama muslim dan juga kepada umat manusia yang lain. Sedikit juga mengingatkan kepada para jemaah yang ada di masjid maupun yang ada melalui virtual. Semoga kita bisa berempati dengan keadaan masjid, terutama di teras. Jika ada yang ingin membantu dalam pembangunan teras masjid, bisa berdonasi menghubungi saya pribadi ataupun kepada
di kepegawaian. Mungkin itu saja pemanggilan kami. Kajian ini semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafatul majlis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, ini udah. Ya.